Baik, ketemu lagi dengan saya saat ini dengan topik pengorganisasian. Ya. Sebelum masuk ke topik pengorganisasian, saya perlu ingatkan lagi tentang konsep manajemen itu sendiri. Ya, jadi manajemen atau memanage merupakan suatu proses di mana seseorang mengelola organisasi atau mengelola sumber daya yang dimiliki suatu organisasi ya, untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Ya, tentu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi itu ada beberapa dinamika, gitu ya, dalam suatu lingkungan yang berubah, ya, atau dinamika di dalam organisasi itu sendiri. Tujuan seorang manajer adalah bisa mengelola sumber daya dan dinamika-dinamika tadi, perubahan-perubahan baik itu lingkungan ataupun yang di dalam organisasi itu, supaya bisa tujuan dari organisasi itu tercapai. Kalau kita membicarakan manajemen keperawatan, maka organisasinya ada organisasi yang besar yaitu rumah sakit itu sendiri. Kemudian ada organisasi-organisasi kecil di dalamnya, salah satunya adalah ruangan. Ya, selama kelompok itu ada kepala dan ada orang yang dipimpin, maka kita bisa menyebut itu suatu organisasi. Nah, di dalam ruang rawat, baik itu ruang rawat inap, poli, kemudian IGD atau apapun itu, kan pasti ada yang namanya kepala ruang atau pimpinan dari ruang itu. Lalu ada orang-orang yang dipimpin oleh kepala ruang atau pimpinan tadi. Nah, itu sudah bisa dikatakan suatu organisasi. Sehingga manajer di sini dalam ruang rawat inap adalah kepala ruang tadi. Atau kalau misalnya suatu ruang rawat tadi menggunakan metode tim, contohnya ada kepala ruang, ada ketua tim, atau ada kepala ruang, ada PN, di bawahnya ada AN, itu kan berarti ketua tim mengelola anggota timnya, PN mengelola para AN-nya. Itu pun juga bisa kita sebut bahwa ketua tim atau PN tadi sebagai seorang manajer. Nah, selama jabatan manajer tadi, apapun istilahnya di rumah sakit gitu ya, atau di tempat kerja Anda, selama dia masih melekat jabatannya sebagai manajer, maka dia harus melakukan kegiatan manajemen ini, yaitu mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan ruang rawat saat ini apa? Ya tentu saja supaya asuhan keperawatan yang diberikan oleh para perawat itu dapat dilakukan dengan optimal, berkualitas, agar pasien yang dirawat itu sembuh atau meninggal dengan damai. Kan seperti itu tujuan asuhan keperawatan. Nah, berikutnya apa yang dikelola? Sumber-sumbernya, sumber dayanya yang dimiliki oleh organisasi itu. Apa saja sumber daya itu? Anda kemarin sempat belajar tentang 5M atau 6M. 5M, men. Ya, men adalah manusia, sumber daya manusia. Organisasi itu pasti memiliki manusia sebagai sumber dayanya. Kalau kita bicara ruang rawat, maka sumber daya yang dimiliki ruang rawat adalah tenaga kesehatan, perawat itu sendiri, tenaga non kesehatan, dan pasien. Jangan lupakan pasien sebagai sumber daya, karena tanpa pasien ruang rawat itu ya tidak akan berjalan. Ya, jadi manajer harus mengelola sumber daya manusia, tidak hanya perawatnya, tapi juga tenaga kesehatan yang lain dan tenaga non kesehatan serta pasien. Ya, supaya tujuannya tercapai tadi. Ya. Berikutnya, mengelola keuangan, money. Nah, mungkin kalau di dalam rumah sakit, kepala ruang atau bahkan ketua tim tidak memiliki akses langsung dengan keuangan. Tetapi tetap saja kepala ruang tadi wajib mengelola atau wajib memastikan bahwa
keuangan untuk keberlangsungan organisasi yang dia pimpin yaitu ruang rawat tadi masih bisa terjangkau atau masih bisa diakses atau tersedia lah untuk pengembangan ruang rawat itu. Contoh misalnya kalau kepala ruang menganalisis bahwa sumber daya manusianya kurang, tentu saja dia harus berpikir tidak semata-mata atau sembarangan meminta ke direktur rumah sakit, aku butuh perawat nambah 10 segera besok, kan tidak. Kepala ruang juga wajib memikirkan apakah rumah sakit memiliki sumber daya keuangan untuk menambah jumlah perawat yang dia inginkan. Kalau misalnya ternyata tidak, ya tentu saja kan jumlah perawat yang dia butuhkan akan dikurangi sesuai dengan keuangan rumah sakit, gitu ya. Itu contoh. Kemudian material mesin, jelas peralatan yang ada di ruang rawat itu sendiri, baik itu yang berupa mesin ataupun yang tidak, itu harus dikelola karena menjadi sumber daya pendukung untuk asuhan. Ya. Kalau bednya rusak, ya bagaimana bisa memberikan asuhan dengan baik? Kalau misalnya ada mesin yang rusak, asuhan keperawatan menjadi tidak optimal. Begitu juga metode M yang kelima juga dikelola oleh kepala ruang. Ya, misalnya dia punya sumber daya manusia tadi 15 misalnya. Untuk perawat ya 15 perawat, material mesinnya berapa gitu ya. Itu dikelola, kemudian dipikirkan metodenya. Metode apa nih yang tepat untuk ruanganku ya, untuk ruangannya dia maksud saya. Ya, apakah metode tim, apakah metode modular, apakah metode kasus, apakah metode fungsional. Nah, itu dikelola juga oleh kepala ruang supaya tadi asuhan keperawatannya optimal sesuai dengan sumber daya manusia, material mesin yang dia miliki. M yang terakhir atau sumber daya yang terakhir yang harus dikelola seorang manajer itu adalah market, pemasaran. Betul bahwa sama seperti keuangan, kepala ruang biasanya tidak memiliki akses langsung untuk melakukan pemasaran. Ya. Kalau dalam konteks rumah sakit ya, mungkin kalau konteksnya home care mungkin berbeda. Ya, manajernya lebih sedikit, yaitu mereka pasti ikut pemasaran. Tapi kalau dalam konteks rumah sakit mungkin mayoritas rumah sakit kepala ruangannya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan eh, pemasaran, tetapi kepala ruang, manajer di ruang rawat inap, ruang rawat ini juga harus memikirkan kalau asuhan keperawatannya tidak berlangsung dengan baik, tidak optimal, maka itu bisa mengganggu pemarketan, pemasaran, marketing. Nah, kalau pasiennya tidak puas, maka pasien bisa saja pindah. Walaupun ini era BPJS gitu ya, tapi kan pasien bisa pindah vaskes dengan mudah gitu ya, lewat lewat apa itu aplikasi kan bisa dengan mudah pindah vaskes. Misal kalau kepala ruang tidak aware terkait dengan marketing tadi. Nah, pengelolaan sumber-sumber daya tadi atau 6M tadi dilakukan dengan cara apa saja? Beberapa teori akan saya sampaikan itu ya. Ada teori dari Marcus Houston. Dia menyebutkan bahwa mengelola sumber daya itu atau yang disebut juga dengan pendekatan fungsi manajemen itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengawasan, dan pengendalian. Merencanakan jelas membuat target untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan organisasi itu. Pengorganisasian membagi sumber daya yang dia miliki untuk merencanakan tujuan yang tepat yang bisa dicapai. Staffing ini termasuk membagi orang-orang untuk bisa apa namanya ke dalam kelompok-kelompok tertentu untuk bisa membantu mencapai tujuan. Pengarahan directing dengan cara rapat-rapat gitu ya, atau kalau di ruang rawat misalnya dengan meeting morning seperti itu. Dan controlling itu melakukan pengendalian atau pengawasan termasuk juga melakukan evaluasi misal lewat kuesioner
eh, kepuasan seperti itu ya. Nah, ini teori-teori yang lain ada banyak teori ya. Intinya kita bisa ringkas itu menjadi empat fungsi atau empat kegiatan pengelolaan sumber daya tadi. Dari planning, perencanaan, organizing, actuating, implementasi, di mana actuating ini ada banyak, ada staffing, directing, coordinating, reporting, menurut teorinya Luther, leading, menurut teorinya James, ya, staffing, directing, menurut teorinya O'Donnelly, atau menurut teorinya Deal, staffing, directing, innovating, representing. Ya, monggo mau pilih teori yang mana, tapi kita bisa ringkas itu menjadi actuating saja, implementasi. Dan yang terakhir C, controlling, pengawasan. Jadi ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, semua kegiatan tadi, planning, organizing, actuating, atau leading dengan controlling itu saling terkait. Nah, saling ada hubungan timbal balik yang ditujukan dengan panah ini. Ya, kalau alurnya biasanya memang dari perencanaan, pengorganisasian, setelah rencana organisasi itu jalan, maksudnya disepakati, ada proses pengarahan, ada proses evaluasi, lalu dari hasil evaluasi ini muncul planning atau rencana yang baru. Antar fungsi ini atau antar kegiatan ini juga saling menunjukkan keterkaitan. Ya, misalnya planning. Ya, saat kita atau sebagai seorang manajer melakukan leading, pengarahan, ya tentu dia harus melihat planning ya, rencana sesuai dengan rencana Anda. Begitu juga controlling. Nah, controlling itu harus melihat rencana. Kemarin itu saya merencanakan apa? Nah, saya harus mengevaluasi apa dari rencana saya. Ya, itu juga controlling juga timbal balik dengan organizing. Ya, misalnya tadi ya kelompok-kelompok kecil tadi kita kontrol, kita awasi, kita evaluasi. Nah, kalau contoh misalnya kepanitiaan gitu ya. Kepanitiaan itu kan pasti ada sisi-sisi gitu, ada si acara, bendahara, ada si perkap dan sebagainya. Nah, ketuanya kan pasti akan mengontrol kelompok-kelompok kecil tadi supaya mereka melakukan job desk mereka dengan baik. Ya, jadi ini yang garis putus-putusnya adalah hubungan timbal balik itu tadi. Contohnya seperti tadi. Kemudian pengelolaan sumber daya tadi itu biasanya masuk ke dalam suatu proses ya. Modal, input, itu adalah sumber daya tadi yang saya sampaikan 6M tadi, itu modalnya. Kemudian modal itu tadi dikelola dalam suatu proses ya, yang kita bisa singkat POAC tadi atau POLC, Planning, Organizing, Leading, Controlling tadi, untuk menghasilkan output. Ya kalau di ruang rawat inap ya outputnya adalah pasien puas, gitu ya, pasien sembuh harusnya, gitu ya. Indikator-indikator mutu itu tercapai. Nah, dari hasil kepuasan atau tingkat kesembuhan pasien tadi itu akan mempengaruhi akan memberikan informasi tentang eh, update dari 6M tadi ya. Misalnya ketika pasien merasa tidak puas, nah, itu manajer atau kepala ruang tadi menganalisis sebagai mekanisme umpan balik. Apa yang terjadi? Kenapa kok pasien-pasien itu kurang puas? Kenapa kok banyak yang mati misalnya? Nah, dicek SDM-nya bagaimana, apakah memang jumlah perawatnya kurang misalnya, ataukah karena perawatnya tidak berkualitas misalnya, atau bisa juga karena material mesin, harusnya bednya banyak, tapi kenapa cuma sedikit, seperti itu. Nah, itu mekanisme umpan balik dari output itu. Itu maksud dari bagan ini. Ya. Kemudian kalau apa itu ya disandingkan dengan asuhan keperawatan, proses manajemen tadi itu ya mirip-mirip dengan asuhan keperawatan yang sudah kita lakukan itu ya. Nah, pengkajian itu ya biasanya terkait dengan data gathering dan planning tadi. Ya, dari planning ini tadi muncul masalah ya itu terkait dengan pengorganisasian ya. Dalam planning asuhan keperawatan kan juga ada kita membuat tujuan, kita membagi orang-orang, membagi waktu kita. Kemudian untuk implementasi itu ya leading, ya. Evaluasi itu ya terkait dengan kontrol. Ya.
mirip lah. Jadi Anda tidak perlu bingung tugas manajer itu apa. Ya pasti dari pengkajian, perencanaan, gitu ya, membuat tujuan, pengorganisasian, kemudian melakukan tindakan, staffing, leading, lalu melakukan evaluasi atau kontrol. Eh, Ya, ini yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi sumber daya yang dimiliki sebagai input dikelola dalam fungsi manajemen dan akhirnya muncul apa istilahnya diharapkan tujuan organisasi itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Simpulannya seperti itu. Nah, kita nanti akan fokus pada organizing ya. Nah, kalau area fungsinya top manager, middle line manager dan first line manager itu memiliki porsi kegiatan manajemen yang berbeda-beda ya. Top manager misalnya direktur rumah sakit itu biasanya tidak langsung banyak turun ke bawah ke ruang rawat gitu ya atau ke unit-unit yang kecil itu kan tidak. Tapi porsi mereka lebih banyak ke perencanaan, menentukan arah rumah sakit itu mau dibawa kemana. Nah, termasuk juga controlling apakah visi misi rumah sakit itu tercapai. Berbeda dengan first line manager yang biasanya adalah kepala ruang, Katim itu tadi. Planning sama controllingnya memang tidak banyak porsinya. Yang banyak porsinya adalah directing langsung ke perawat ya, yang mengasuh pasien atau yang berinteraksi langsung dengan pasien. Ini yang paling banyak dikerjakan oleh kepala ruang. Ya. Tapi bukan berarti dia tidak melakukan POAC, PO, staffing dan controlling ini tidak. Tetap melakukan, tapi porsinya berbeda untuk masing-masing level manager. Midline manager itu ya seperti kepala bidang, kepala seksi, ya, itu juga lebih banyak planning dan controllingnya dibandingkan dengan kepala ruang. Tapi kalau dengan directingnya itu tetap lebih besar directingnya daripada yang top manager. Baik, kita masuk ke fungsi pengorganisasian. Perencanaan itu harusnya materinya sudah ya. Sekarang kita masuk ke fungsi pengorganisasian. Jadi hakikat pengorganisasian bisa dibaca dari slide ini gitu ya, di mana ada 4 orang yang sebenarnya hanya ada 1 orang yang diminta untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi karena tidak ada pengorganisasian yang jelas, maka masing-masing orang tadi akhirnya kebingungan. Masing-masing orang tadi menjadi bingung ya karena saling saling apa ya? Saling mengandalkan gitu kan ya. Saling berpikir bahwa oh orang lain yang akan mengerjakan. Orang ini yang akan mengerjakan. Padahal yang mendapat tugas itu misalnya karyawan A ini ya. Tapi dia malah berpikir bahwa orang lain bisa kok mengerjakannya dan saling dan 4 orang ini tadi saling berpikir bahwa itu bukan bagianku, itu bukan tugasku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, tugas tadi tidak terselesaikan. Akhirnya muncul konflik dari 4 orang. Jadi yang dimaksud dengan pengorganisasian intinya itu adalah mengatur, membagi supaya apa? Orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Supaya sumber daya yang lain itu bisa terbagi secara adil agar bisa digunakan untuk asuhan keperawatan yang optimal. Salah satu contoh kecil aja misalnya ketika tadi ya kepala ruang mengetahui bahwa dia memiliki mesin 2 buah misalnya, ya, contoh EKG lah 2 buah di satu ruang rawat inap. Nah, bagaimana dia membagi 2 buah itu untuk timnya? Kalau timnya ada 2 tim, mah enak-enak saja. Tapi kalau timnya ternyata ada 3 tim, atau kasus yang sering adalah cuma satu mesin, ya, tapi timnya ada 3. Bagaimana mengatur itu, membagi itu supaya asuhan keperawatan di 3 tim tadi dapat tetap dapat berjalan dengan optimal.
tercapai tujuan asuhan. Yaitu hakikat pengorganisasian seperti itu. Kalau kita kembali ke empat karyawan ini, kenapa mereka saling istilahnya ya, saling mengira bahwa orang lain yang dapat mengerjakan atau orang lain yang pasti mengerjakan itu ya karena tidak ada pembagian tugas. Karena tidak ada job desk yang jelas antara karyawan A, B, C, dan D ini. Sehingga ketika ada kerjaan atau ada tujuan yang dibebankan kepada empat karyawan ini, masing-masing berpikir bahwa orang lainlah yang harus mengerjakannya. Tetapi dengan memahami hakikat dari pengorganisasian yang sesungguhnya adalah ini melibatkan semua sumber daya. Artinya kan ada pembagian. Pembagian itu di diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk ini struktur organisasi biasanya. Urean tugas job desk, SOTK, struktur organisasi tata kelola. Itu yang istilah yang sering digunakan. Dalam struktur organisasi itu kan terpampang pembagian. Perawat siapa, ada tim berapa. Tim A misalnya merawat pasien di kamar nomor berapa sampai berapa. Nah, itu termasuk pengorganisasi. Udah ya dipahami ya. Ini tadi, menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud satu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, tadi bahasa saya sederhananya membagi, gitu ya. Kenapa harus dibagi ya? Supaya setiap orang tadi punya eh, kejelasan. Saya bagian apa, saya bagian apa, saya bagian apa. Sama seperti tubuh manusia, kan tidak semuanya jantung, tidak semuanya tangan, tidak semuanya kaki. Ada dua tangan, ada dua kaki, gitu ya. Dan setiap organnya kan berbeda fungsi, berbeda tempat, berbeda tujuan. Ya. Tapi tujuan besarnya tetap sama, supaya manusia ini hidup. Ya. Pembagian atau pengorganisasian ya seperti itu. Jadi menyusun membentuk hubungan kerja antar orang-orang tadi. Ya, mana yang jadi analoginya ya, mana yang jadi tangan, mana yang jadi kaki, mana yang jadi kepala, yaitu manajer itu sendiri, itu ya, mana yang jadi badan, masing-masing kan punya tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Itu maksudnya hakikat dari pengorganisasian. Ini tadi ya pembagian, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, dengan adanya pembagian jelas itu, maka harusnya ada hubungan yang harmonis. Analoginya adalah tangan tidak bilang ke kaki, aku harusnya jalan. Pun sebaliknya, kaki tidak bilang ke tangan, aku yang harusnya megang uang. Ya. Karena masing-masing bagian tubuh kita itu sudah punya fungsinya sendiri-sendiri. Tangan ya untuk pegang uang, kaki ya untuk berjalan. Nah, akan protes itu mereka. Pengorganisasinya juga seperti itu. Anggotanya berapa, dibagi, diciptakan diatur gitu ya, job desk-nya sehingga ada hubungan yang harmonis, tidak saling ada kecemburuan atau saling iri hati misalnya ya atau konflik karena sudah jelas apa namanya job desk-nya. Dengan catatan ya, setiap anggota tadi melakukan job desk-nya dengan baik. Yang menjadikan konflik itu ketika apa ya? Tadi job desk yang sudah dibagi dengan baik ternyata tidak dilakukan. Oleh karena itu, pembagian job desk itu hendaknya disesuaikan dengan bidang ilmu, pengalaman, pengetahuan, serta kepribadian masing-masing orang yang diberikan tugas. Itu tantangan seorang manajer saat membagi. Ya, tidak bisa pakai apa itu namanya undian. Ya. Karena harus dilihat nih job desk-nya apa, job desk-nya apa, job desk-nya apa, yang mampu siapa, yang punya pengalaman siapa. Walaupun memang tetap harus dipikirkan adanya regenerasi ya. Itu tetap harus dipertimbangkan oleh seorang manajer.
Nah, ciri organisasi yang baik dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, ya berarti harus ada tujuan yang jelas ya. Kalau ruang rawat tentu tujuannya sudah jelas, melakukan asuhan keperawatan yang optimal. Terus dengan adanya pembagian tugas tadi, setiap anggota seharusnya bisa memahami dan menerima. Ya, masing-masing anggota sudah tahu, oh job desk saya ini, ya udah saya lakukan ini, Anda usah protes. Ya, termasuk juga terkait dengan misal ya yang sensitif itu apa pendapatan, ya tergantung gitu ya. Kalau misalnya Katim gitu ya punya tunjangan sebagai Katim ya anggota timnya tidak boleh protes ya memang job desk-nya beda kok. Kemudian adanya kesatuan arah karena sudah ada petunjuk job desk tadi masing-masing sudah mengetahui oh saya bagian apa, saya ngerjain apa. Ya, dipimpin oleh kepala ruang sebagai kepalanya itu. Ya, sama lah seperti tubuh manusia itu kan kepala itu yang mengatur, yang ada otaknya kan di kepala ya. Nah, otak yang di kepala itulah yang mengatur semua organ di tubuh tadi supaya bekerja dengan kesatuan arah, kompak gitu ya, untuk mencapai tujuan yaitu supaya manusia itu tetap hidup. Pun di organisasi seperti itu. Ya, kesatuan perintah oleh otak itu tadi atau oleh kepala ruang atau oleh manajer itu penting supaya semua bagian berjalan satu arah. Ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab ya karena sudah dibagi job desknya tadi sesuai dengan kelompok-kelompok kerjanya. Kemudian struktur organisasi atau pola kerja itu hendaknya hampir relatif permanen. Kalaupun ada perubahan, perubahan itu perubahan yang memang sifatnya wajib gitu ya, tidak setiap wajib tapi tidak setiap tahun berubah. Kalau misalnya opsional ya tidak perlu merubah pola kerja juga tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada kewajiban, contoh direkturnya ganti, lalu SOTK-nya ganti, itu kan mau tidak mau ya. Tapi kan tidak setiap direktur ganti kemudian organisasi itu jadi berubah kan tentu tidak. Ya, pasti akan kebingungan lah kalau setiap direktur rumah sakit ganti, nama-nama bidangnya ganti, bahkan sesederhana nama-nama ruangan ganti aja itu sudah membingungkan gitu ya. Tidak hanya bagi tenaga yang ada di rumah sakit, tapi juga bagi pasien. Dengan adanya pengorganisasian yang baik tadi, tentu jaminan keamanan eh, bisa terjaga ya, selama loh ya, selama anggota organisasi tadi mengerjakan sesuai job desk. Ketika dia mengerjakan kegiatan di luar job desk-nya, maka apa namanya ada ancaman ke depannya. Bisa harusnya bukan dia yang nyuntik gitu ya, tapi dia nyuntik pada metode itu fungsional itu ya. Saya pada metode fungsional kan sudah ada bagian-bagian sendiri mana yang melakukan tindakan invasif, mana yang tidak. Nah, kebetulan mungkin eh, dia melakukan itu entah alasannya apa. Nah, pas dia melakukan itu ada protes dari pasien atau keluarganya ketika kok melakukan tindakan invasif kok apa tidak cepat ya atau menimbulkan ketidaknyamanan. Kalau sudah seperti itu kan berarti anggota organisasi itu tadi akan kena dampaknya karena dia mengerjakan tugas di luar job desk. Insentif yang sesuai ya tadi karena sudah paham bahwa job desk-nya apa ya insentifnya juga sudah disesuaikan dengan job desk-nya tadi. Mungkin tunjangan-tunjangan yang berbeda itu bisa muncul gitu ya karena perbedaan jumlah ataupun apa namanya konsekuensi dari job desk yang dimiliki. Dengan adanya pengorganisasian yang jelas juga ada struktur yang baik gitu ya, ada struktur yang terpampang di ruangan biasanya dan struktur itu sudah menggambarkan pola hubungan, pola
koordinasi, ya, pola kepemimpinan dari kepala ruang sampai ke pasien itu seperti apa. Kalau sudah tergambar dengan jelas, maka kan enak nanti perawat A itu ya kebagian di kelompok satu, kelompok pasien satu, ya udah tanggung jawabnya di kelompok satu. Kalau terpaksa dia harus pindah ke kelompok dua karena kelompok dua sedang ada perawat yang cuti kan, itu bukan menjadi tanggung jawab dia, hanya sekedar membantu. Tanggung jawabnya tetap ada di perawat yang di kelompok dua. Masa sudah jelas strukturnya. Bayangkan kalau suatu organisasi itu tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Bingung, ya, perawatnya merawat sopo, ya, perawatnya rebutan pasien, cari pasien yang enak, yang tidak banyak kerjaan, nah, akhirnya jadi amburadul kegiatan di ruang rawat itu. Kita bisa simpulkan sementara kegiatan pengorganisasian itu apa ya? Struktur tadi ya, deskripsi tugas, job desk. Ya paling simpelnya adalah SOTK. Kemudian ada juga membangun kerjasama tim, membangun komunikasi antar kelompok kecil tadi atau antar organ tadi, sehingga tujuan organisasi tadi bisa tercapai. Baik, kita sekarang masuk ke MPKP atau model praktek keperawatan eh, profesional. Biasanya di rumah sakit tempat Anda bekerja itu model PKP-nya primer tim gitu ya, atau primer modifikasi atau moduler atau apa itu yang biasanya baru gitu ya. Nah, tapi secara umum pengorganisasian dalam MPKP itu tidak jauh berbeda dengan pengorganisasian secara general atau yang di luar rumah sakit gitu ya, yang non rumah sakit. Ya, fungsi pengorganisasian di MPKP ya meliputi penyusunan struktur organisasi termasuk job desk-nya tadi, kemudian ditambahkan dengan adanya daftar dinas ruangan atau daftar pasien. Penyusunan struktur organisasi dibuat untuk menunjukkan adanya pembagian kerja seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, kalau misalnya menggunakan primer dengan adanya 3 PN, ya masing-masing PN nanti bisa dibagi pasien mana gitu ya. Pasien di bed mana saja yang menjadi tanggung jawab PN 1, ya begitu juga PN 2 dan PN 3. Nanti masing-masing PN punya AN-nya sendiri-sendiri misal. Kalau seperti itu kan jelas. Apalagi kalau dipampang di ruangan ya dalam bentuk bagan misalnya atau poster atau apalah yang gede gitu ya. Maka si pasien pun juga bisa melihat pembagian wewenang tadi. Pasien bisa menyimpulkan, oh saya ada di bawah tanggung jawab PN siapa ya, namanya siapa ya. Nanti HN-nya perawatnya siapa saja ya. Jadi kalau saya mau meminta bantuan, saya harus minta bantuan ke orang-orang siapa saja ya. Itu fungsinya kenapa struktur organisasi itu dipampang seharusnya, seharusnya dipampang jelas di dekat pintu masuk ruang rawat. Seharusnya, seharusnya. Selain itu, struktur organisasi dibuat untuk menunjukkan spesialisasi pekerjaan di dalam ruangan MPKP. Ya, tadi PN tentu pekerjaannya adalah bertanggung jawab dari pasien itu masuk sampai keluar, gitu ya. Dari melakukan pengkajian, membuat perencanaan, sampai akhirnya mengevaluasi. AN diberikan delegasi oleh PN untuk melakukan asuhan keperawatan sesuai rencana yang dibuat oleh PN. Kan seperti itu. Nah, dengan adanya struktur tadi sudah jelas nih, siapa PN, siapa AN, tugasnya apa. Nah, seperti yang Anda pahami bahwa model MPKP itu terdiri dari beberapa eh, metode, itu ya. Saya tidak akan menyebutkan, tidak akan menjelaskan yang primer modifikasi atau moduler tadi. Saya menjelaskan yang model dasarnya ya, model dasarnya. Nanti ada materi tersendiri tentang EPKP.
Yang pertama tentang metode fungsional, di mana perawat itu dibagi tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing, gitu ya. Nah, ini struktur organisasinya akan seperti ini, yaitu perawat penanggung jawab, PPJ, gitu ya, PJ atau perawat PJ, gitu ya. Nanti kemudian ada kelompok-kelompok perawat yang memang dibagi sesuai fungsinya. Ada kelompok perawat yang bertugas untuk pengobatan, gitu ya. Ada yang bertugas untuk apa namanya melakukan tindakan-tindakan keperawatan selain obat atau tindakan keperawatan mandiri lah ya. Ada yang khusus untuk IV ya, medikasi atau pengobatan IV. Ada yang khusus untuk vital sign, ada yang kelompok perawat yang khusus untuk eh, merawat sih, mengelola material dan mesin. Ya, atau juga bisa terkait dengan kebersihan, perawatan diri pasien. Ya. Nah, tentu saja pembagian ini kan tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa pembagian atau pengorganisasian harus melihat pengetahuan, pendidikan, pengalaman gitu ya. Tentu untuk kelompok perawat yang mengerjakan vital sign atau hygiene gitu ya, hygiene suplai perawatan diri itu ya, itu tentu tidak bisa dibebankan pada nurse. Ya, mungkin pada mahasiswa, kok mahasiswa, sorry, pada lulusan SPK misalnya kalau masih ada ya, atau apa, asisten perawat ya. Ya, dulu ada yang namanya SMK keperawatan, saya tidak tahu masih ada atau tidak itu. Nah, bisa saja dibebankan mereka. Sedangkan untuk yang D3, saya itu terkait dengan medikasi yang oral. Jadi kelompok perawat ini semuanya isinya D3. Lalu untuk yang tindakan keperawatan mandiri dan juga kolaborasi IV, pemasangan invasif gitu ya, itu dibebankan pada yang nurse seperti itu. Nah, ini contoh struktur organisasi pada metode fungsional. Di bawahnya ada pasien. Lalu metode tim. Ini metode tim itu adalah suatu metode di mana terdapat kelompok-kelompok pasien yang dikelola oleh kelompok-kelompok perawat. Biasanya ada 2 sampai 3 tim gitu ya. Jadi ada kelompok pasien yang dikelola oleh sekelompok perawat. Bentuk strukturnya seperti ini biasanya ya. Kepala ruang sebagai manajer akan membawai ketua tim ada 2, 3, atau bahkan mungkin 4. Ya, tergantung jumlah perawat, jumlah bed, atau jumlah pasien. Terus masing-masing ketua tim itu memiliki anggota tim, seperti itu. Masing-masing tim merawat pasien yang berbeda, kelompok pasien yang berbeda. Yang tadi saya contohkan, oke, kelompok pasien di ketua tim satu itu kelompok pasien yang ada di bed nomor 1 sampai 10. Ketua tim 2 kelompok pasien 11 sampai 20 dengan bed 11 sampai 20. Ketua tim 3 bertanggung jawab pada kelompok pasien 21 dengan nomor bed 21 sampai 217 ruang isolasi misalnya seperti itu. Dan kembali lagi pembagian ini tidak boleh sama rata begitu saja ya. Nah, misalnya oh ada 30 bed, oke ini berarti 10 10 10. Ya, ya juga harus dipertimbangkan. Misalnya ternyata dari 30 bed tadi ada 2 isolasi misalnya. 2 isolasi. Ya, kalau misalnya keperawatan isolasi itu diisikan pasti isinya adalah pasien yang membutuhkan asuhan keperawatan dengan intensitas waktu yang tinggi, tenaga yang besar ya. Ya, jangan dibebankan ke satu kelompok tim aja. Tapi bisa saja dibagi nih, misalnya ketua tim 2 dan 3 itu mendapat masing-masing satu pasien atau satu ruangan isolasi misalnya. Nah, otomatis ketua tim satu atau kelompok tim satu ini mendapat jumlah pasien yang lebih banyak daripada ketua tim 2 dan 3.
Berikutnya metode primer, primary nurse. Ini mirip dengan metode eh, dokter gitu ya. Ada dokter PPJ, penanggung jawab pasien. Nah, itu seperti itulah primary care itu. Jadi kalau DPJP ya dokter penanggung jawab pasien itu kan menghandle pasien dari awal, dari pengkajian sampai mengevaluasi menentukan apakah pasien itu sudah pulang atau belum. Tapi selama prosesnya DPJP itu kan tidak setiap waktu ke pasien ya, dia bisa mendelegasikannya ke dokter di ruang rawat di ruangan itu ya. Nanti dokter ruangan tadi yang akan konsul ke DPJP jika ada eh, sesuatu atau melaporkanlah perkembangan pasien di ruang rawat itu ke DPJP. Nah, mirip primary nurse seperti itu. Ya, nanti bisa di nah, struktur organisasinya seperti yang di slide ini ya. Jadi kepala ruang tidak di tengah. Ya, kepala ruang itu ada di sini. Kemudian DPJP dokter penanggung jawabnya ada di sini. Primary nurse itu akan membawahi associate yang jaga pagi, yang jaga siang, yang jaga malam. Ketika primary nurse itu tidak ada. Lalu primary nurse ini bertanggung jawab pada keseluruhan pasien yang ada di ruang. Harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Ya, metode primer. Makanya yang ada di rumah sakit sekarang itu kan ditambahin kata-kata modifikasi, ya, moduler atau apa itu tim moduler dan sebagainya karena memang untuk memperoleh struktur seperti ini dengan kondisi perawat di Indonesia saat ini belum 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 bisa. Nah, apalagi dengan sistem penggajian saat ini ya, yang era BPJS mungkin belum bisa. Tuh. Sehingga akhirnya muncul model yang kelima. Ya monggo saja. Sesuai ya karena itu termasuk apa istilahnya konsekuensi gitu ya dari seorang manajer ketika melakukan pengelolaan sumber daya. Ketika dia lihat sumber dayaku belum cukup untuk primer, tetapi kalau untuk tim juga sudah terlalu apa, kualifikasinya sudah lebih tinggi dari tim, maka muncullah teori baru, gitu ya, muncullah metode baru yang disebut moduler atau primer modifikasi tadi. Monggo. Ya, sekali lagi itu bukan salah ya, tapi memang itu salah satu konsekuensi atau salah satu hasil dari seorang manajer atau proses manajemen dalam mengelola sumber daya. Yang penting kan tujuan tercapai, kualitas asuhannya kan lebih baik gitu ya. Tim dengan primer kan seharusnya lebih baik primer daripada tim seharusnya. Tapi tergantung juga dari kondisi-kondisi ruang. Contoh kayak di IGD ya nggak bisa pakai primer jelas ya. Mungkin bisanya pakai fungsional, nggak ada masalah. Kayak kan tadi dilihat dulu inputnya, sumber dayanya, lingkungannya. Ya. Kalau memang tidak sesuai dengan primer atau tim ya tidak ada masalah menggunakan fungsional atau metode kasus. Kemudian fungsi pengorganisasian berikutnya di MPKP adalah membuat jadwal dinas. Saya rasa teman-teman sudah paham lah ini ya jadwal dinas. Pasti sudah pernah melihat lah di mana jadwal dinas ini kan memaparkan nama-nama perawat yang bertugas, yang bertanggung jawab setiap hari di setiap shift. Tentu membuat jadwal dinas juga tidak mudah gitu ya, karena manajer harus merencanakan dengan baik dan mengelola atau membagi dengan benar supaya beban dan tanggung jawabnya itu tidak timpang ya. Jangan sampai nanti ada satu dua perawat yang apa namanya menyimpulkan bahwa bebannya terlalu tinggi dibandingkan perawat yang lain. Padahal tadi kan di slide-slide sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa fungsi pengorganisasian yang baik itu ketika setiap
anggota memahami job desk-nya dan mereka tidak keberatan atau mereka tidak merasa terbebani oleh job desk tersebut. Nah, ketika hal itu tidak tercapai, berarti ada yang salah dalam pengorganisasian. Termasuk di sini ada yang kurang pas dalam membuat jadwal dinas. Contoh lah ya, ketika apa namanya? Nah ini contohnya ya. Contoh lah ketika ada perawat yang cuti, ya, cuti menikah, cuti melahirkan, tentu itu akan membuat kepala ruang memikirkan lagi nih, menganalisis lagi bagaimana supaya beban kerja dari perawat ketika ada dua perawatnya yang cuti, bagaimana membaginya untuk semua perawat itu supaya tidak ada yang berkata bahwa "Oh, bebanku lebih berat." Ini contohnya kalau yang cuti melahirkan itu di tim yang berbeda, aman. Tapi kalau ternyata yang cuti melahirkan dua ini di tim yang sama, ya tentu butuh analisis yang lebih lagi. Ini bulanan itu ya. Nah, setiap harinya pun juga kepala ruang perlu melakukan pengorganisasian kembali kan ya. Misal di hari kedua ini yang jaga pagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata dari enam perawat yang jaga pagi ini, tiba-tiba ada dua yang izin. Sedangkan ada dua yang cuti melahirkan. Yang lain yang libur cuma dua juga nih. Kalau tiba-tiba ada dua yang izin, bagaimana caranya? Masuk yang libur, apa namanya? Apakah yang libur itu kita calling supaya dia masuk, atau yang tadinya jaga malam kita minta untuk lanjut pagi, pagi kecil misalnya, atau apalah istilahnya. Nah, itu kan juga fungsi pengorganisasian setiap hari, walaupun sudah dibuatkan jadwal dinas di awal bulan itu ya. Kemudian fungsi pengorganisasian berikutnya adalah daftar pasien. Ini kalau di rumah sakit jiwa, setahu saya masih gitu ya, saya nggak tahu kalau di rumah sakit ya. Jadi kalau di daftar pasien ini akan terlihat siapa penanggung jawab, siapa perawat yang bertanggung jawab terhadap masing-masing pasien di setiap shiftnya. Misalnya tadi ya di tim satu, misalnya ada tiga perawat yang jaga pagi ya termasuk ketua timnya ini 1, 2, 3 gitu ya. Wahyu, Deden, Ziwi misalnya. Nah ini dibagi lagi gitu ya di setiap paginya kepala ruang mengidentifikasi pasien itu ya dari operan jaga malam, identifikasi berapa jumlah pasien, tingkat ketergantungan mereka seperti apa, lalu dibagi nih. Pembagiannya juga kembali lagi jangan menggunakan undian, tapi dicek. Misalnya di sini ternyata yang jaga pagi dari tim satu ada 3 orang tadi, termasuk ketua timnya, ada dua yang nurse. Sedangkan yang di tiga ada satu. Kepala ruang wajib melihat dari pasien 7 orang ini, mana yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi, mana yang rendah. Nah, yang rendah itu yang diberikan pada yang D3. Jadi bisa terlihat di sini yang diploma mendapat 3 pasien, sedangkan yang nurse mendapat 2 pasien. Ini bukan karena, oh karena dia nurse terus jadinya pasien lebih dikit, tidak. Tapi karena kedua pasien masing-masing nurse ini tadi punya tingkat ketergantungan yang lebih besar daripada 3 pasien yang dibebankan pada yang diploma. Itu untuk jaga pagi ya. Jaga pagi kan biasanya apa namanya banyak ya. Yang jaga siang kalau di rumah sakit jiwa biasanya cuma satu gitu ya, yang jaga siang, yang jaga malam untuk masing-masing tim. Ya sudah mau tidak mau memang eh, satu orang itu yang bertanggung jawab pada semua pasien. Karena kan kalau di rumah sakit jiwa hmm, kegiatan di siang sama malam itu kan tidak terlalu banyak. Tapi kalau di rumah sakit umum kan siang malam itu kan kadang ada operasi misalnya atau pasca operasi misalnya ya mungkin yang jaga siang harusnya dua. Kalau misalnya ada dua ya sama juga
Kalau dilihat dari tingkat pendidikannya dulu, dilihat dari pengalamannya, dilihat dari tingkat ketergantungan pasien juga, baru dibagi sesuai dengan pengalaman pendidikan yang dimiliki oleh perawat yang jaga siang tadi. Ya, supaya pembagiannya itu bukan sama ya, bukan sama, tapi adil. Pokoknya intinya pengorganisasian yang baik tadi membuat anggota organisasi tidak merasa bebannya terlalu besar, tetapi puas dengan beban itu, tahu dengan bebannya dan bisa bertanggung jawab melakukan job desk. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya pengorganisasian. Kemudian nanti setelah ini bisa eh, apa namanya bisa lihat di LMS apa yang harus Anda kerjakan. Ya, atau mungkin ada diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya akhiri. Sampai ketemu di kegiatan atau di materi selanjutnya.